sebagainya, dia malah tumbuh. Malah tumbuh gitu. Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada, obrolan kita dengan Pak Zulfikri ini masih terus saja membicarakan hal-hal yang tidak biasa. Tidak biasa. Dari sudut pandang yang dari lain. Sudut pandang yang lain. Kita membahas soal kurikulum sekolah, tetapi dalam sisi yang ya rileks, santai saja, melihat dari sudut yang berbeda. Ini tempat ini jadi tempat rekreasi anak-anak sekolah nih, Pak tempat Zul. belajar ya. Tempat belajar, jadi supaya anak-anak tidak terkurung di kelas-kelas gitu ya. Jadi ada gairah untuk hidup di dunia nyata. Nah, Pak Zul, masih banyak Bapak Ibu Guru bertanya kepada kami, terus seperti halnya perubahan kurikulum ini kan biasanya ada setelah ada pelatihan, ada kick off-nya kapan mulai, ya, perubahannya di mana-mana saja, kan biasanya seperti itu. Iya. Nah, untuk kali ini sebenarnya bagaimana, Pak? Ya biasa ya. Jadi setiap perubahan itu seolah itu berubah total kesemuanya. Jadi ini yang paling penting disadari gini Pak Haji, bahwa perubahan kurikulum sekarang itu bukan seperti perubahan seperti yang biasa, tradisi kita biasa, perubahan administrasi, bukan itu gitu kan. Esensinya adalah ini perubahan paradigma kita yang selama ini kita tersesat di dalam limbah pendidikan. Nah sekarang pemikiran kita itu, mindset itu kita kembalikan ke pendidikan yang sesungguhnya. Iya, seperti menanam biji jagung itu ya. Bibit jagung ditaruh di kulkas dia akan busuk, tapi ditaruh di tanah yang lembek, yang basah, dia akan tumbuh. Kena matahari yang terik dan lain sebagainya, dia malah tumbuh. Malah tumbuh gitu kan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan seperti itu? Jangan-jangan seperti selama ini bibit jagung tadi kita taruh di meja, kemudian kita anggap itu suatu situasi yang cocok, dan cocok, lalu kita tunggu 3 bulan kemudian. Ternyata busuk. Tapi kalau kita lemparkan ke tanah, walaupun bau di situ banyak basah dan sebagainya, 3 bulan kemudian tumbuh. Nah, sebetulnya bagaimana pendidikan kita itu seperti itu. Nah, kalau gitu pertanyaan saya balik, kapan harus kita mulai harusnya? Semestinya sesegera mungkin. Tapi persoalannya petunjuknya belum ada. Nah, itu karena pola pikir lama masih menunggu perubahan. Ya, dan masih menunggu orang lain yang melakukan memulainya. Iya, kita tunggu pedoman dulu, petunjuknya dulu, apa dulu. Seolah-olah ini perubahan perubahan ke semuanya, padahal ini sebetulnya mengembalikan pemahaman kita kepada pendidikan yang sebenarnya. Jadi berarti intinya bagi Bapak Ibu Guru sebenarnya kembalikan saja pendidikan kepada tempatnya yang sesungguhnya, sepertinya fokuskan kepada anak, bagaimana anak memiliki kemampuan yang nyata, bukan cuma kemampuan yang diukur dari ulangan-ulangan itu ya. Kenali karakteristik anak itu, kebetulan ada habitatnya apa yang cocok buat mereka, sehingga dia tumbuh menjadi bibit seperti bibit jagung tadi. Jangan ditaruh di kulkas walaupun dingin atau nyaman, gitu kan. Jangan-jangan kelas kita selama ini seperti itu, gitu, sehingga anak menjadi. Nah sekarang itu kita kembalikan, berarti jangan nunjuk petunjuk, bikin petunjuk sendiri gitu kan. Kalau begitu keluar keputusan pemerintah, lihat esensinya, kemudian pahami, langsung lakukan yang sesuai dengan konteksnya. Iya kan gitu, seperti itu. Paling nanti Pak yang menjadi ganjalan itu adalah keberanian untuk memulai. Karena selama ini saya dan mungkin Bapak Ibu Guru yang lain itu tidak terbiasa dengan kebebasan ini, dengan kemerdekaan ini. Ketika itu kita galau nih, ini mau bagaimana? Nanti kalau begini takut begini, kalau begini takut begitu, kan itu Pak sebenarnya. Itu kan sama juga memulai menentukan jodoh kita gitu. Kapan dan siapa siap teman-temannya kan. Jadi sangat bergantung kepada penguasaan kita terhadap apa yang akan kita lakukan, untuk apa kita sebagai guru gitu kan. Nah, sehingga kita pahami kembalilah esensi dari dunia pendidikan itu, sehingga kita tidak usah tergantung pada petunjuk, karena kalau petunjuk itu berarti penyeragaman lagi. Iya, gitu, betul. Nah, jadi kalau sudah hal-hal yang esensial kita pahami, lalu keluar keputusan pemerintah, kita akan bisa baca, oh ini. Berarti kuncinya adalah ketika ada kebijakan baru, Ibu Bapak Guru, kita semua ini harus memahami betul prinsipnya apa. Iya, esensinya apa. Setelah itu kita kenali siswa kita seperti apa kondisinya, kemudian
kemudian kita pastikan anak-anak kita Ya. bisa meningkat kompetensinya sesuai dengan Ya. harapan pemerintah. Seperti itu ya, Pak? Kita ciptakan habitat yang sesuai lah Baik, dengan jadi anak lingkungan itu. belajar kita perbaiki. Berarti kembali ke definisi pendidikan dong, Pak. Iya. Pendidikan adalah bagaimana usaha sadar kita Dan terencana. rencana kita untuk menciptakan suasana dan melakukan proses belajar agar peserta didik mengembangkan secara aktif mengembangkan potensi Potensi dirinya. Jadi kembali lagi kepada itu sebenarnya ya. Kembali akar ke filosofi Oke, pendidikan itu gitu kan. jadi Ya. selama ini kita hanya fokus kepada materi, buku. Nah, berarti buku juga nanti Ya. mungkin tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, ini Bayangkan. nanti ini kita bahas setelah ini ya, Pak ya. Setelah Iya. ini kita bahas soal buku supaya kita bisa paham, jangan sampai kita di sekolah ini menerapkan kurikulum berbasis buku. Iya, betul. Jadi isi buku saja yang kita transfer kepada anak walaupun tidak berguna gitu ya. Baik Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada, kuatkan kemampuan kita sebagai guru secara profesional karena kemerdekaan sekarang berada di pada kita, dan jangan sampai kemerdekaan ini tidak memberikan arti apapun buat masa depan anak-anak kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.